Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tekanan osmosis kelas 12. Indikator yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya tekanan osmosis pada larutan tertentu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung tekanan osmosis dari suatu larutan tertentu yang diketahui konsentrasi dan suhunya. Perhatikan ilustrasi di sini. Ini ada dua kondisi ya. Yang di sebelah kiri, ini yang molekulnya kecil-kecil, ini adalah air murni, pelarut. Air murni atau pelarut ya. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah larutan gula. Nah ini yang hijau, warna hijau itu adalah gulanya ya. Yang di tengah, ini adalah selaput semi permeable. Selaput semi permeable. Ternyata apabila didiamkan, kondisi ini didiamkan, terjadilah aliran molekul-molekul pelarut atau air dari yang konsentrasinya rendah di sini dari air murni ya, menuju ke larutan di sini. Atau bisa dikatakan konsentrasi tinggi. Ya terjadi aliran dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini. Ini yang pakai pipa U ya, pakai pipa U. Yang di sebelah kiri ini adalah air pure water, air murni. Yang di sebelah kanan adalah lautan glukosa, lautan gula. Ini kondisi pertama pada waktu terjadi pencampuran. Kemudian setelah tercapai kesetimbangan, terjadilah kondisi seperti ini. Nah, ini di sebelah kanan menjadi lebih tinggi ya. Sebelah kiri menjadi lebih rendah karena terjadi aliran molekul-molekul pelarut dari tempat yang konsentrasinya rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi ya. Aliran ini kita namakan osmosis ya. Osmosis. Mengalir dari aliran molekul-molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat lagi di sini ada perbedaan tinggi ya. Nah, ini tingginya sekian kalau kita ekstrapolasi ini. Ini tingginya sekian, ada selisih. Selisih ini timbul tekanan ya, yang kita namakan dengan tekanan osmosis. Jadi artinya selisih menimbulkan tekanan yang kita namakan dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M atau konsentrasi kali R. R itu adalah tetapan Rydberg dan kali T, MRT ya. T itu adalah suhu mutlak, suhu dalam Kelvin ya. Karena M sendiri besarnya sama dengan N per V, M sama dengan N per V, maka rumusnya bisa dirubah menjadi seperti ini. PV sama dengan N kali R kali T ya. Dan keterangan P adalah tekanan osmotik dalam ATM, M sendiri adalah konsentrasi molar, mol per liter ya. R tetapan Rydberg yang besarnya sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. T suhu mutlak dalam Kelvin ya, atau derajat Celcius ditambah 273 ya. Kemudian N kecil itu adalah mol zat. Ya, jumlah mol zat ya. N kecil jumlah mol zat. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Karena kalau kita punya rumus, tidak ada contoh soal, maka akan kurang jelas ya. Sebanyak 18 gram glukosa, di mana MR-nya sama dengan 180, dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Hitung tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu
27 derajat Celcius. Ya. Dari soal ini diketahui ya, massa glukosanya 18 gram. Kemudian MR-nya sama dengan 180 ya. Kemudian suhunya di sini 27 derajat Celcius ya. Kemudian volume larutannya 250 mili. So ini nanti akan kita jadikan menjadi Kelvin, jadi ditambah dengan 273 nantinya ya. Nah, suhu ini masih dalam Celcius, nanti sama dengan 27 ditambah 273 Kelvin. Ya. Nah, begini. Suhu sama dengan, ya, ini sama dengan 300 Kelvin ya. Volumenya tetap dalam mililiter ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, Pi sama dengan M kali R kali T ya. M sendiri itu rumusnya sama dengan gram per mr kali 1000 per V kali R kali T. Oke ya, rumusnya jelas. Kita masukkan. Gram tadi 18, per mr-nya 180 kali 1000 per V-nya tadi 250 ya. Kali R-nya 0,082 liter ATM per mol K, mol Kelvin. Ini di sini rumusnya satuannya adalah mol per liter ya. Kemudian kali suhu mutlak tadi 27 ditambah 273 Kelvin. Ini Kelvin di atas, Kelvin di bawah coret. Kemudian ini kan mol per liter ya, mol per liter. Molnya ini di bawah, ini di atas coret ya habis ya. Liternya di bawah, ini di atas coret. Jadi sisanya tinggal ATM nantinya. Sisanya tinggal ATM ya. Lanjut. Nah, ini sama dengan 0,1 kali 4 mol per liter ya. Kali 0,082 liter ATM per mol Kelvin kali 300 Kelvin. Coret K-nya, molnya coret, L-nya coret, tinggal ATM. Jadi Pi nanti satunya adalah ATM ya. Sama dengan 0,4 kali 0,82 kali 300 ATM. Hasil terakhirnya adalah Pi sama dengan 9,84 ATM. Nah, mudah ya. Demikian pembahasan tentang materi tekanan osmosis. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.